Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan semua yang pada hari ini masih menjalankan ibadah yang kesekian kalinya. Rekan-rekan semua yang saya cintai, saya hormati, Indonesia adalah negara di mana sebagian besar penduduknya, lebih dari 90% penduduknya beragama Islam. Tentu saja kontribusi masyarakat Islam atau umat Islam Indonesia begitu luas karena jumlah penduduk Islam Indonesia yang begitu banyak. Salah satu kontribusi terpenting umat Islam Indonesia adalah dalam bidang pendidikan. Dan ini sektor pendidikan merupakan fokus utama dari agama Islam, ya, bukan hanya di Indonesia. Tetapi karena di Indonesia jumlah penduduk muslimnya sangat besar, maka tentu saja kontribusi umat Islam bagi sektor pendidikan itu juga sangat besar. Sejak kelahirannya yang pertama kali, agama Islam memang memiliki fokus utama pada sektor pendidikan. Hal itu misalnya tercermin dari perintah yang pertama kali turun kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau pertama kali diangkat sebagai nabi. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang merupakan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, di sana sangat jelas disebutkan bahwa perintah pertama kepada beliau adalah perintah membaca. Perintah membaca merupakan salah satu bagian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan hakikatnya adalah membaca. Dengan demikian, umat Islam memang disuruh untuk belajar dan terus belajar. Hal itu dikuatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ayat Al-Quran dan hadis ini sangat jelas memerintahkan kita untuk belajar. Nah, dengan demikian, maka salah satu hal yang terus-menerus diusahakan, diikhtiarkan oleh umat Islam di Indonesia adalah dalam bidang pendidikan. Sejak pertama kali bangsa Indonesia ini bersentuhan dengan Islam sekitar abad ke-13, pendidikan menjadi fokus utama dari umat Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam yang pertama kali dikembangkan oleh umat Islam di Indonesia adalah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dijadikan selain untuk berdakwah juga untuk mengkaji berbagai ilmu yang bermanfaat untuk manusia. Melalui lembaga pesantren, di mana-mana umat Islam belajar. Pelajaran yang dikembangkan di pesantren utamanya mengenai agama Islam, tetapi di samping itu juga pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Di dalam pesantren, posisi kiai memegang peran yang sangat sentral. Melalui kiai itulah berbagai pelajaran mengenai keislaman diajarkan. Di samping itu, pelajaran-pelajaran keseharian seperti etika, sopan santun, pengetahuan mengenai alam semesta, dan lain sebagainya, itu juga diajarkan di pesantren. Kita tahu sekarang ini lembaga pesantren itu berkembang sangat pesat. Di mana-mana ada pesantren. Hal itu merupakan salah satu kontribusi besar bagi Indonesia yang dikembangkan oleh umat Islam. Pesantren saat ini tidak melulu mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan keagamaan, tetapi di lembaga itu juga dipelajari berbagai pelajaran umum yang bermanfaat bagi manusia secara luas.
Ketika bangsa Indonesia bersentuhan dengan lembaga pendidikan modern, utamanya pada awal abad ke-20, umat Islam juga turut serta mengembangkan lembaga pendidikan modern tersebut. Lembaga pendidikan modern memang pertama kali dikembangkan oleh orang-orang Belanda yang oleh mereka pelajarannya memang pelajaran-pelajaran yang bersifat umum. Tetapi di mata umat Islam, pendidikan modern itu kemudian dikembangkan menjadi lebih luas. Pendidikan atau pelajaran yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan modern itu di tangan umat Islam ditambah dengan pelajaran-pelajaran agama dan pelajaran-pelajaran lain yang terkait erat dengan keislaman. Beberapa organisasi keislaman memang kemudian secara konsisten mengembangkan berbagai pendidikan modern tersebut. Sehingga ketika Belanda misalnya mengembangkan lembaga pendidikan seperti MULO atau AMS, maka beberapa lembaga keislaman, organisasi keislaman juga turut serta mendirikan lembaga seperti MULO Muhammadiyah atau AMS Muhammadiyah dan lain sebagainya. Saat ini apa yang pernah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, terutama dalam mengembangkan berbagai lembaga pendidikan keislaman mulai pesantren sampai lembaga-lembaga pendidikan modern, saat ini sudah berkembang sedemikian luas. Kita bisa melihat misalnya berbagai pesantren di Indonesia itu sudah berubah menjadi pesantren modern dengan gedung-gedungnya yang sedemikian megah. Demikian juga dengan lembaga-lembaga pendidikan umum yang dikembangkan oleh berbagai organisasi keislaman, itu juga menghadirkan lembaga-lembaga pendidikan yang modern, yang tidak kalah modernnya, tidak kalah majunya dengan berbagai lembaga pendidikan modern di negara-negara maju. Ini adalah salah satu kontribusi besar umat Islam di Indonesia, yaitu dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan tentu saja memiliki dampak yang sangat luas ke berbagai aspek yang lain. Aspek-aspek sosial misalnya itu juga dipengaruhi karena adanya lembaga pendidikan modern ini yang dikembangkan oleh umat Islam. Sekarang misalnya di berbagai lembaga negara, kontribusi umat Islam sebagai dampak dari kemajuan pendidikan ini itu juga berdampak sangat luas. Demikian juga di sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor politik, serta sektor-sektor yang lain itu juga terdampak dari adanya pengembangan lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri. Artinya bahwa kontribusi umat Islam di Indonesia sedemikian besar, dan terutama hal itu karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.